Nah gini nakama, Elbaf memang tempat di mana sejarah dan mitologi itu bertemu ya. Disinilah masyarakat Viking yang berani itu dan penuh semangat sebagai seorang raksasa yang luar biasa mengajarkan kita bahwa pengetahuan jadi tidak hanya ditemukan dalam sebuah buku nih, tapi juga di dalam pengalaman dan pertempuran. Di balik keindahan pulau tersebut tersembunyi kutukan yang mengancam setiap orang-orang yang tinggal terlalu lama di sana. Ketika raja yang bijaksana Harald itu dibunuh dalam sebuah konspirasi nih oleh putranya Loki, terjebak dalam perang antara ambisi dan tanggung jawab ketika buah tersebut diinginkannya, upaya untuk mengembalikan kejayaan di masa lalu. Loki harus menghadapi pemerintahan dunia yang berkuasa dan mengungkapkan kebenaran di balik kematian ayahnya nih. Di tengah ketegangan ini nakama muncul seorang baru dengan simbol harapan yang akan mengubah nasib di Pulau Elbaf selamanya. Nah, apa yang akan terjadi ketika hal-hal tersebut akan bertemu dan bagaimana peran sang dewa matahari Nika itu nanti? Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, apa yang membedakan masyarakat Viking bukan hanya keberanian atau kekuatan fisik aja, tetapi juga hal-hal mendalam lainnya. Nah, tekad mereka juga seringkali dianggap sebagai naif nih oleh para orang luar di sana. Sebenarnya merupakan kekuatan yang menggerakkan mereka tuh. Mereka itu memiliki ikatan yang kuat, rasa setia kawan dan semangat pengorbanan yang cukup tinggi pula. Semua itu terlihat jelas ya saat mereka merayakan momen-momen penting dalam hidup itu, seperti perayaan persahabatan dengan kru kapal yang dipimpin oleh Luffy si topi jerami sendiri. Nah, perayaan itu mereka mengangkat gelas untuk persahabatan, cinta, keberanian, dan setiap orang melihat dari sudut pandang yang berbeda kan. Bagi sebagian itu adalah perayaan cinta dan bagi yang lain itu adalah pengingat akan masa lalu. Bagi para pejuang itu adalah panggilan bersiap menghadapi bahaya yang mengintai. Mungkin akan seperti itu konsepnya. Karena kita tahu ya nakama, di pulau mereka yang disebutkan sebagai negeri penuh kebanggaan Elbaf itu semua ini menjadi lebih nyata lagi. Pulau ini adalah tempat di mana sejarah dan mitologi bertemu, di mana pengetahuan dan pengalaman hidup itu saling berinteraksi. Disinilah keberanian para kesatria suci itu muncul, bersatu menghadapi tantangan lebih besar tersebut. Mereka adalah pejuang yang siap untuk menulis ulang sejarah, mengubah takdir mereka sendiri. Nah, Dory dan Brogy telah menunjukkannya kan. Namun dibalik semua itu nakama, memang ada seorang penulis dan sejarawan bernama Louis Arnold itu dalam bukunya yang menyebutkan di Pulau Little Garden ya, sejak saat itu obsesinya terhadap dunia raksasa mendorongnya untuk menjelajahi Pulau Elbaf. Namun ada sesuatu yang misterius dan mengganggu pikirannya. Itu memperingatkan orang-orang untuk tidak terlalu lama tinggal di pulau tersebut nih, meskipun ia sendiri terpesona oleh keindahan dan keagungan alam Elbaf. Kontradiksi itu membuat kita itu berpikir jelas kan, kenapa ia memperingatkan orang lain sementara ia sendiri terpesona akan semua itu. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di balik keindahan pulau tersebut. Ada kutukankah yang mengintai bagi siapapun yang terlalu lama tinggal di sana? Seperti yang dikatakan sang ya, waktu di Pulau Elbaf bisa terasa seperti ilusi, di mana semua impian dan harapan bisa aja sirna nih. Kutukan itu yang dikenal sebagai kutukan raksasa. Ada sesuatu yang harus diwaspadai. Siapapun yang tinggal terlalu lama di pulau itu akan kehilangan semua impian dan harapan mereka. Arnold sendiri seorang penjelajah yang pernah menjadi bajak laut ya, itu merasakan dampak dari kutukan ini. Ia terjebak dalam pesona pulau itu dan semua impiannya hancur di hadapan kenyataan pahit itu. Namun di tengah kegelapan itu memang ada harapan nih. Seekor burung hantu di sana itu simbol kebijaksanaan dalam perpustakaan di Elbaf ya, menunggu saat yang tepat untuk bangkit lagi dan terhubung dengan beberapa hal dan kemampuan buah iblisnya. Burung hantu ini yang telah bersembunyi selama berabad-abad tahun akan muncul pada hari yang ditentukan. Saat dunia membutuhkan perubahan, ia akan menjadi jembatan antara para penguasa dan rakyat di sana, ngebawa pesan harapan dan kebangkitan kan. Ya bisa aja hal seperti itu terjadi. Di sana Elbaf sendiri di mana sang raja dibunuh itu King Harald pernah memerintah. Memang ada banyak misteri yang menyelimuti kematiannya ya. Banyak yang percaya bahwa kematian adalah hasil dari konspirasi yang rumit melibatkan putranya Pangeran Loki. Namun kebenarannya jauh lebih rumit daripada yang kita lihat. Ada banyak kepentingan yang bertentangan sepertinya. Setiap langkah yang diambil memiliki konsekuensi yang dalam.
mendalam. Bahkan ada juga yang berkaitan dengan informasi mengenai pemerintahan dunia loh ya. Ya bisa saja terjadi. Raja Harald yang dulunya seorang bajak laut berusaha mengubah arah Pulau Elbaf. Ia ingin menghindari perang dan memilih jalan damai, perdagangan dan negosiasi. Namun kebijakan itu bertentangan dengan ambisi putranya Loki yang ingin mengembalikan kejayaan masa lalu. Loki yang terinspirasi oleh cerita-cerita bajak laut ingin menjadikan Elbaf sebagai kekuatan besar di lautan sendiri. Konflik antara ayah dan anak itu menciptakan ketegangan yang mendalam tuh. Raja Harald berusaha menjaga kedamaian sementara Loki berjuang mendapatkan kekuasaan. Upayanya mencapai tujuan tersebut, Loki memilih jalan yang berbahaya lah ya, menjadi bajak laut dan menjelajahi lautan. Ini akan mengembalikan kejayaan yang hilang tetapi dengan cara-cara yang sangatlah beresiko tuh. Ketika Raja Harald dibunuh, semua orang terkejut nakama. Banyak yang percaya bahwa Loki adalah pelakunya, tetapi kebenarannya itu memang lebih sulit ditebak. Banyak pihak harusnya yang berkepentingan di sana, termasuk pemerintah dunia yang ingin mengendalikan Pulau Elbaf itu sendiri. Mereka melihat kematian Raja Harald sebagai kesempatan menguasai pulau dan menghilangkan ancaman yang mungkin muncul dari para raksasa. Setelah kematian sang raja tersebut, Pulau Elbaf mengalami perubahan besar. Kebijakan damai yang diterapkan oleh Harald digantikan oleh kekacauan dan ketidakpastian. Loki yang kini menjadi pangeran berjuang dan berujung untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyatnya. Namun bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya kan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa itu mungkin tidak bisa mengubah takdirnya. Di tengah semua ini ada harapan yang muncul. Seorang pahlawan baru yang dikenal sebagai Dewa Matahari muncul ngebah perubahan di sana. Simbol harapan bagi rakyat Elbaf kan. Keberaniannya menginspirasi banyak orang, namun pemerintah dunia tidak tinggal diam. Mereka melihat ancaman itu berusaha untuk menghentikan sebelum terlambat kan. Ketegangan makin meningkat dan semua pihak bersatu untuk menghadapi konflik yang tidak terhindarkan lagi. Di Pulau Elbaf nakama, semua orang tahu bahwa hari pembebasan makin dekat lagi. Mereka bersatu menghadapi tantangan yang akan datang dan siap berjuang di masa depan yang lebih baik lagi kan. Karena kita ingat ya nakama, jika kematian King Harald tersebut mestinya kalau berafiliasi dengan pemerintahan dunia akan menjadi menarik. Kenapa? Karena sekarang itu dua sosok misterius yang berhubungan dengan Vigarland datang di tempat tersebut. Dan anehnya mereka mencari Loki loh, seseorang yang mirip dengan saudara Akagami itu sendiri. Well, apakah yang sebenarnya ngebunuh King Harald itu bukanlah Loki, tetapi dua orang tersebut nih? Sama kasusnya ketika Sabo yang diduga membunuh King Cobra, padahal nyatanya dia malah berusaha menolongnya kan. Nah jika seperti itu bakalan menjadi sekelumit cerita plot twist menarik di Elbaf pada nantinya. Dalam perjalanan ini nakama, bahwa cerita tentang keberanian dan menghadapi kenyataan di desa Elbaf itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Masyarakat Viking memang menjadi salah satu rujukan dalam ceritanya. Informasi-informasi Nordik juga dikait-kaitkan dalam sejarah Elbaf kan, yaitu masuk akal karena di Elbaf sendiri orang-orang seperti Loki dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan Viking ada di tempat tersebut. Dan ingat loh ya, di Elbaf ini nanti juga ada pertempuran Ragnarok seperti yang tergambarkan dalam informasi Nordik. Informasi itu akan menjadi daya tarik menarik dalam kisah Elbaf ya. Jadi kalau mau disimpulkan nakama, kisah di Pulau Elbaf menggambarkan perjalanan epik yang penuh dengan intrik seru nih, pengkhianatan, keberanian dan juga kutukan yang mungkin mengancam konspirasi yang rumit tentang informasi dan juga terkaitnya dengan Raja Harald, Loki, Akagami, saudaranya dan juga Luffy sendiri kan. Munculnya sosok-sosok yang menjadi misteri di Elbaf sendiri juga berkaitan dengan pria dengan tanda luka bakar tersebut. Apakah Elbaf akan menjadi daya tarik tersendiri ketika kenyataan bahwa Rod Poneglyph terakhir memang ada di tempat tersebut? Harusnya di 2025 ini para Yonko akan bergerak di sana kan. Itu akan menjadi kenyataan langkah pertama menuju perubahan dan sebelum era Lothal itu dimulai. Nah kami rasa nakama pertempuran di Elbaf nanti akan melihat pertempuran yang pernah ada dalam kisah bajak laut sebelumnya. Nah para raksasa jika bertempur ya, kalian bisa ngebayangkan sendiri kan, dampak kerusakannya akan sangatlah besar. Kalian sendiri sepakat nakama tentang semua hipotesa ini. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.